Halo semuanya, selamat sore. Sore kakak. Halo, selamat sore. Halo sore semuanya, sore sore sore. Bentar ya, kita tunggu yang lain join dulu, oke? Oke, karena sudah ramai, jadi aku langsung mulai aja ya. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Selamat datang di rangkaian webinar Ramadan Teladan dari Pijar Indonesia dalam acara kita kali ini, yaitu Mahir Cyber Security bersama Mas Dian Gali. Sebelumnya, thank you so much sudah nyempetin waktunya sore hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng di Zoom meeting kali ini. Kali ini kita bakal belajar banyak seputar cyber security, tentang pengamanan web aplikasi, forensik, dan masih banyak lagi bersama aku Jo yang akan memandu acara sore hari ini. Dan semoga teman-teman semua di puasanya sampai hari ini belum ada yang batal, masih dilancarkan, dan kita bakal ngabuburit nih sore-sore sambil ngobrol-ngobrol santai, diskusi seputar cyber security. Nah, karena seperti teman-teman semua udah pada tahu nih, di era digital sekarang, keamanan cyber ini tuh menjadi hal yang sangat fundamental, mengingat semua data dan privasi kita itu disimpan di online cloud yang sangat rentan dan sangat amat rentan buat diserang oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita bakal belajar nih tentang bagaimana menjaga data tersebut baik secara personal maupun untuk bisnis kita. Dan juga kita bakal membicarakan soal prospek karir di dunia cyber security dan juga tips and trick praktikal tentang bagaimana fundamental cyber security. Nah, hal ini kita bakal ditemenin sama narasumber yang bisa dibilang udah kece banget. Beliau adalah seorang cyber security enthusiast dan juga practitioner yang dikenal juga memiliki komunitas cyber security gitu. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu siapa beliau gitu ya. Nah, tapi sebelum aku undang narasumber kita, aku mau kasih info nih terkhusus eksklusif untuk yang hari ini join. Kita bakal bagi-bagi kode voucher eksklusif buat teman-teman semua, khusus untuk eh, produk Pijar, Pijar Mahir dan Pijar Camp yang berupa diskon, kode voucher diskon yang bisa teman-teman pakai untuk pembelian produk di Pijar Mahir dan Pijar Camp gitu. Mungkin dari partnerku boleh share. Tunggu sebentar.
Nah, mungkin di sini teman-teman udah lihat jelas semua nih, dan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih sore ini bisa ada acara Pijar, ngadain acara apa? Oke, jadi Pijar hari ini tuh ada acara Ramadan Teladan di mana kita kerjasama dengan komunitas-komunitas untuk kita ngobrolin dengan campaign kita yaitu Ramadan Teladan gitu. Apa aja sih campaign Ramadan Teladan itu? Boleh di next. Nah, Ramadan Teladan ini adalah campaign yang merupakan ajakan buat Sobat Pijar semua, teman-teman semua, untuk menjadi teladan di bulan penuh berkah ini, untuk tetap aktif mengembangkan potensi diri, seraya bagi berbagi dan juga kepada yang membutuhkan melalui platform di Pijar. Dan selain itu, ada juga diskon tambahan untuk mendapatkan eh, produk pijar dan juga kesempatan untuk menentangkan bonus THR total dengan hadiah total 5 juta rupiah sebagai tanda terima kasih bagi sobat pijar yang sudah berpartisipasi. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan voucher diskon, bagaimana cara mendapatkan THR, makanya jangan di-skip nih. Boleh next. Sebelumnya, Pijar ini adalah platform end-to-end untuk educational. Di dalamnya ada banyak platform, ada Pijar Mahir, ada Pijar Sekolah, Pijar Belajar, Pijar Camp, Pijar Korpu, dan juga Pijar Kampus. Dan kali ini kita bekerja sama dengan Pijar Mahir dan juga Pijar Camp. Begitu. Boleh next. Nah, apa aja sih kegiatan dari Ramadan Teladan yang udah dilakuin eh, selama bulan Ramadan ini oleh Pijar? Kita pertama itu udah melakukan pembagian takjil dan paket berbuka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan di Jakarta dan Jogja. Selanjutnya juga kita ada berbuka puasa dengan panti asuhan di Yosudarso. Nah, selanjutnya ini nih yang teman-teman bisa banget buat berpartisipasi, yaitu ada giveaway bonus THR, uang tunai dengan total hadiah 5 juta rupiah untuk Sobat Pijar yang udah berpartisipasi. Dan jangan lupa posting Reels Instagram hashtag Ramadan Teladan versi kalian semua masing-masing sambil menggunakan produk Pijar gitu. Nah, selanjutnya itu kita juga ada pesantren kilat bersama eh, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang memang udah terkenal juga, dan juga di situ kita juga berbagi voucher spesial Ramadan Teladan gitu kepada partisipan. Boleh next. Nah, selain itu Pijar ini tuh bukan sekedar lembaga educational yang biasa, karena di sini selain kita memberikan edukasi, kita juga menyalurkan tenaga kerja kepada orang-orang yang ada di eh, platform kita gitu, orang-orang partisipan yang menggunakan platform kita itu kan kita bantu juga alurkan untuk untuk bekerja ke mana aja, karena kita punya mitra ke pelatihan yang memang udah banyak juga, dan juga kita punya banyak sekali perusahaan yang bekerja sama dengan Pijar begitu. Boleh next. Nah, eh, saat ini sosial media Pijar mungkin teman-teman juga mungkin udah ada yang tahu dan boleh cek. Boleh next. Oke, next. Nah, begitu kurang lebih. Nah, mungkin teman-teman semua tadi yang aku singgung sedikit tentang ketentuan giveaway THR itu seperti apa sih gitu untuk mengikuti. Nah, teman-teman semua itu pertama itu bisa banget sekarang nih sambil berjalannya webinar kita, teman-teman boleh banget buka cek Instagramnya pijarmahir.id, teman-teman boleh cek Instagramnya. Terus teman-teman bisa beli pelatihan di Pijar Mahir dengan minimal 100.000 rupiah, dan setelah itu gunakan kode diskon, yaitu kodenya adalah Raffi Pijar. Di situ teman-teman akan mendapatkan potongan harga eksklusif sebesar 40% gitu. Dan juga teman-teman yang ketika nanti teman-teman udah membeli produknya, teman-teman bisa post Reels Instagram tentang
pendapat teman-teman ketika menggunakan platform pijar dan juga mungkin bagaimana perkembangan yang teman-teman rasakan dan bikin sebuah reels dengan hashtag Ramadan Teladan dan teman-teman jangan lupa tag dan mention @pijarmahir.id dan jangan sampai pastiin kalau misalnya Instagram account teman-teman semua itu nggak ada yang di private gitu dan di situ nanti periodenya itu adalah 1 April hingga 1 Mei 2023 ketika nanti terakhir kita bakal umumin untuk 5 orang pemenang terbaik akan mendapatkan bonus THR total 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi buat teman-teman semua nih, mungkin sambil-sambil belajar, sambil-sambil bisa membawa berkah juga nih buat teman-teman. Teman-teman bisa ikut banget nih giveaway THR dari Pijar gitu, sambil sore-sore ngabuburit ini gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, campaign Ramadan Teladan gitu. Nah, karena sudah ini kita langsung masuk aja. Eh, Mungkin itu sedikit tentang pijar. Nah, tapi kan hari ini kita bakal ngobrolin soal cyber security. Nah, siapa sih narasumber kita gitu? Mungkin teman-teman juga udah bisa lihat gitu ya, yang udah proper sekali mempersiapkan diri dan udah di-share juga kemarin. Narasumber kita sore ini adalah Mas Dian Gali. Halo, Mas Dian Gali. Masih di mute, Mas. Iya, masih panggil. Halo. Halo semuanya, halo Mas Gali. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Oke, udah siap Sepuasa. Mas? Udah siap Mas bagi-bagi nih Mas? Insya Allah yang bagi-bagi bukan saya. Saya cuma buruh ngoceh aja kali ini. Ada. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mas, aku mau ngajakin Mas Gali main dulu nih Mas. Kita bakal main Disordered, Boleh. Mas. Kita main Disordered dulu nih Mas. Jadi aku di sini bakal lempar pertanyaan nih Mas. Rapid questions 2. Nanti Mas Gali harus pilih nih antara A atau B. Oke Mas? Dapat tadi apa nih? Dapat hadiahnya pahala Mas. Alhamdulillah. Siap, siap. Oke, oke. Oke, Silakan ya, kita menang ya. Allah iya. menang. Jadi jadi kita bisa lihat nih preferensi Mas Gali ini personalitinya seperti apa, teman-teman. Oke, Ya, Mas Gali. Udah ready, Mas? insya Allah ready. Oke, pertanyaan pertama. Ya, buka makanan berat atau buka makanan takjil, Mas? Ajil. Nasi atau mie, Mas? Nih, saya bukan pemakan nasi soalnya. Halo? Sepertinya agak nge-lag nih, Mas Gali. Oh, Halo? aku nge-lag ya? Ya, sorry. Ya, tes. Networking tadi. Ah, Ya, udah. Pilih nasi atau mie, Mas? aku nih. Nih, masih nge-lag ya? Kayaknya masih. Iya, masih nge-lag. Bentar. Cek. Di saya lancar sih. Lancar ya? Yang di lain Lancar, lancar. lancar. Udah, Punyamu mas, coba cek. Lancar Cek. ini. yang ini. Pinknya coba, pinkmu coba. Punya aku Oh, aman-aman aja. oh ya, udah aman. Oke. Sahab. Lanjutnya, Java atau C Sharp, Mas? Java. Java. Kalau ngerjain coding membuat flowchart atau langsung ngoding, Mas? Langsung ngoding. Oke, belajar dengan expert atau otodidak? Otodidak. Otodidak. Oke. Kita udah lihat nih teman-teman ya pilihan Mas Gali. Dan kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawabnya nih, Mas. Berhubung udah rame juga teman-teman semua. Sebelumnya nih, Mas, karena kita bicara soal cyber security dan di sini mungkin teman-teman semua ada yang belum tahu nih basicnya itu apa. Menurut Mas Gali nih Mas, apa itu sih cyber security dan mengapa penting buat keamanan web aplikasi itu Mas? Tadi yang hasil tadi nggak ada hasilnya nih. Aku kayak apa gitu. Belum ya. Kenapa? Yang tadi pertanyaan this and that tadi nggak ada hasilnya ya. Iya, Oke. Tadi pertanyaannya apa sih cyber security itu ya kalau nggak salah ya fokusnya. Hmm, Jadi gini, sebenarnya cyber security itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Pertama,
bisa banyak sisi, bisa hardware, software, mobile, network, dan segala macam itu banyak. Tapi untuk kali ini kita fokus ke web aja ya, web security ya, karena basically background saya itu ada kuning gitu ya, ada sofa. Enggak, background saya itu sebagai software engineer dari tahun 2006 sampai sekarang, tapi at least saya juga menggemari security karena saya out of scope, saya punya cara pandang yang luas lagi biar lebih ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin terkait web aplikasi itu kalau dulu memang bukan jadi utamanya, tapi at least sekarang itu semenjak ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, itu akan jadi concern lebih bahwa keamanan web itu akan ditingkatkan lagi sih. Bukan web saja sih, lebih ke aplikasi, karena luas kalau kita bicara terkait dengan cyber security itu. Gitu sih Mas. Singkatnya seperti itu. Oke, mungkin kalau dari jenis-jenis fraud atau mungkin attack yang ada itu mungkin bisa dijelasin Mas, di elaborate mungkin kira-kira apa aja sih yang menjadi let's say fraud yang potensial terjadi di dalam dunia cyber ini, Mas? Nah, kalau kita ngomongin masalah fraud, masalah penyerangan ya, kalau kita akan flashback itu masa-masa dulu itu sampai ada perang. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar ada perang cyber antara Malaysia sama Indonesia, itu juga sebenarnya perang yang aneh gitu, karena kita nggak tahu siapa yang diserang, mana yang jadi targeting gitu. Jadi kebanyakan sebelum pandemi itu penyerangan mostly lebih banyak ke website atau ke pemerintahan atau ke government. Jadi mereka lebih tepatnya menyerang, mencari celah, bug bounty, terus pokoknya mereka gimana caranya mendapatkan celah keamanan, habis itu melaporkan, dapat reward, yang rewardnya kadang kecil, kadang besar. Yang kemarin di Google sempat bilang ada salah satu mahasiswa apa ya, kalau nggak salah masih student gitu, dia menemukan celah dapat 78 juta, kan lumayan. Dan biasanya kita akan kategorikan, tapi nanti kita akan cerita ya, nanti kita cerita, kalau sempat nanti akan cerita pembagian seperti apa. Nah, penyerangannya di situ. Jadi bisa serangan itu biasa menggunakan network atau menggunakan teknik yang lain. Nah, untuk beberapa tahun akhir-akhir ini lah, istilahnya 2 tahun yang semenjak pandemi itu, bukan semenjak pandemi, sejak 2019 itu pertama kali saya presentasi ke dunia teman-teman komunitas IT, itu saya lebih fokus bahwa serangan itu akan berpindah dari serangan yang ke perusahaan yang mereka mentargetkan sistem itu harus dihajar, di testing, habis itu gimana caranya mengambil alih, gimana caranya mencuri data segala macam. Movement di Indonesia itu udah ada bergerakan dari kiri ke kanan. Kanannya apa? Kanannya adalah ke personal. Nah, ini yang diserang sekarang. Kenapa? Sejak tahun kemarin itu kan yang diserang bukan perusahaan lagi, tapi Shoceng itu udah mulai rame kan, apa namanya, gendam digital, terus pengelabuhan, penipuan online, phishing, itu udah mulai menyerang karena kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan apa ya, semacam landasan ke teman-teman yang baru terjun ke dunia IT. Siapapun itu, termasuk masalah orang tua kita, ibu kita, terus siapapun yang megang internet atau yang terjun di dunia internet itu mereka kadang malah gagal paham. Bahkan mereka percaya 100% kalau ada orang ngasih hadiah atau ngasih iming-iming atau misalkan mengasih ancaman, ya itu mereka langsung percaya gitu. Padahal sebenarnya di dunia internet nggak boleh seperti itu. Nah, perkembangan itu pun akhirnya mengakibatkan kerugian yang nggak sedikit karena targetnya lumayan banyak dan lebih gampang karena yang diserang adalah human brain-nya. Jadi manusia yang terkait dengan pemikiran dia, terus menggiring opini ya, untuk bisa mengambil alih akun. Sampai kemarin terakhir saya sempat diminta wartawan SCTV untuk mensimulasikan itu, Mas, kalau simulasikan bisa nggak? Bisa sih, cuman itu bukan untuk kejahatan. Akhirnya direkam sama SCTV, tapi disclaimer bahwa apa yang kita demokan itu bukan untuk ngajarin kejahatan, tapi
Ini sebagai proven bahwa flow-nya seperti ini, tapi tidak semata-mata penyerangan itu secara langsung. Gitu. Jadi ada perbedaan penyerangan antara penyerangan server, penyerangan perusahaan, sama penyerangan ke personal. Karena penyerangan personal itu mostly mereka lebih banyak akan ke soceng atau social engineering atau lebih ke phishing. Kayak gitu sih serangannya. Jadi macam-macam serangannya bukan cuman dari network doang sih. Gitu, Mas. Oke, jadi emang sekarang lagi marak juga sih. Aku juga sering banget gitu phishing link dan lain-lain gitu ya. Apalagi mungkin sekarang dunia juga udah mulai digital gitu ya, ada keuangan-keuangan digital gitu. Itu mungkin bisa jadi fraud tersendiri juga gitu ya. Bisa mungkin ada nyedot dana dari mana-mana gitu ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mungkin terjun ke blockchain dan lain-lain ya. Itu kan sangat possible banget ya. Betul. Jadi memang blockchain itu ada plus minusnya. Plusnya kan datanya tidak bisa dirubah. Karena mostly blockchain itu mengakomodasi bahwa kalau data itu sudah masuk tidak bisa diupdate. Sedangkan kalau di konvensional, database konvensional, itu semua orang bisa mengupdate data seenaknya saja, istilahnya selama punya hak akses dia bisa merubah. Karena tidak ada validasi. Sedangkan kalau di blockchain, kalau misalkan ada perubahan data di salah satu blok, itu akan terkena validasi karena tidak cocok kayak gitu. Dan itu dianggap nggak valid sih. Oke, lalu caranya bagaimana nih Mas untuk menanggulangi fraud fraud yang tadi phishing atau ada attack gitu terhadap data keamanan kita gitu, apalagi bisa dijual ke deep web dan lain-lain gitu ya. Bagaimana Mas Gali untuk menanggulangi ini gitu? Oke, apa ya? Selama ini kan kalau saya perhatikan ya, sebenarnya kalau dibilang saya pakar security nggak juga. Saya lebih lebih senang sebagai pemerhati security, walaupun beberapa kali melakukan pentest dan diminta pentest oleh beberapa perusahaan perbankan atau government, itu juga mostly saya lebih senang kalau karena saya nggak punya status, nggak punya title ya, yang nggak punya access segala macam, saya nggak ada. Saya lebih ke komunitas, lebih karena saya fokusnya ke software engineer, di mana kalau software engineer punya background security itu mostly lebih bagus dibandingkan software engineer yang nggak punya background security, kayak gitu sih. Nah, terkait penerangan segala macam itu kembali lagi sih, ini yang sedang saya galakkan ke teman-teman, ke semua, ke masyarakat, baik itu masyarakat yang tidak fokus ke bidang IT atau masyarakat yang dia fokusnya atau sebagai core utamanya sebagai profesional di IT. Profesional itu ya cari makannya di dunia IT, itu terkait dengan awareness sih. Awareness itu susah dibentuk. Jadi kalau misalkan kita ngomongin aplikasi gitu, kita ngomongin website gitu, kita ngomongin software gitu, network. Kalau misalkan kita bilang bahwa gimana cara mengamankannya, tinggal install aja, install softwarenya selesai, firewall selesai. Nah, dengan model seperti itu tuh gampang, tinggal beli softwarenya, install, setup, konfigurasi, selesai, sistem mesti aman. Tapi masalahnya cuma satu, awareness-nya ada enggak? Saat ada orang bilang bahwa, oh ini ada celah keamanan loh. Kemarin pun di YouTube saya tuh, waktu saya setelah posting terkait dengan salah satu sesi ngerumpi saya dengan teman yang terkait SQL injection, itu ada yang ngeluh juga, Mas, ini saya udah menemukan celah keamanan nih Mas, cuman celah keamanannya itu lebih ke reflection cross scripting itu gimana ya? Nah, cross scripting itu nilai celah keamanannya tuh low, jadi mereka kadang nggak dipeduliin. Nah, aku bilang ya memang seperti itu, karena awareness-nya sedikit banget, dan karena dibilang low, itu tuh mereka nggak, ya wes lah biarin aja, atau nanti juga nggak akan menimbulkan kerugian. Tapi jangan salah, sesuatu yang low itu kadang kalau di mata seorang cyber security atau di mata hacker itu tuh akan dikumpulin, di grabbing dulu, karena kalau penyerangan itu nggak dilakukan cuman sekali dapat, enggak. Jadi kadang bertahap. Aku serang sekarang gitu kan, oh dapat nih, di collect dulu. Habis itu besok pagi serang lagi, jebret, oh ini ternyata dapat celah sini. Dari kecil seperti itu kadang kita gabungin, jebret, itu menjadi sesuatu yang krusial, bahkan bisa ambil alih server. Itu yang akan jadi kemasan yang besar. Tapi kadang orang melihat, oh Mas itu besar ya Mas. Mereka nggak melihat sejarah ke belakangnya, track down-nya ke belakang itu nggak dilihat. Makanya untuk
apa ya, yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita install firewall dan segala macam itu kan gampang ya software. Kalau kita ngomongin gimana untuk mengedukasi masyarakat, memberikan awareness yang lebih ke masyarakat, itu susah kan. Kita nggak mungkin kita pasang software kotaknya diinstal jebret selesai, nggak mungkin. Kenapa? Karena otak manusia tuh nggak segampang itu diinstal, tapi edukasinya itu bertahap. Ada yang langsung paham, ada yang mungkin 1 tahun baru paham. Bahkan ada yang congkak juga. Tuh website kita kan aman, nggak ada yang nyerang, toh nggak ada yang permak, nggak seperti itu juga gitu. Jadi edukasinya itu kita nggak boleh sembarangan ngomong di situ. Nah itulah sisi beratnya untuk membentuk suatu pertahanan yang bagus. Tapi pertahanan yang bagus pun itu juga harus ada knowledge terkait dengan attacking. Karena ada beberapa, kemarin saya memberikan laporan ke beberapa perusahaan, ke beberapa organisasi pemerintah bahwa ada celah keamanan yang berpotensi itu datanya diambil. Itu solusi untuk apa namanya, untuk penyelesaiannya nggak tepat. Jadi kadang untuk mempertahankan itu atau men-setup keamanan itu bukan terus asal pasang firewall. Kita harus tahu dulu ini serangannya seperti apa yang diserang, bagaimana penyerangannya, baru kita bisa kompos untuk membuat pertahanannya. Seperti itu sih Mas. Jadi memang agak panjang kali lebar kali tinggi baru bisa mengkompos sesuatu yang mungkin kadang ternyata simpel ya. Padahal kadang ya ini rumit seperti. Bahkan jangan salah, kalau ini dibiarkan saja itu kadang malah bisa bikin merubah sebuah sistem itu dari nol lagi. Jadi kayak rubah ulang sistemnya itu sampai rebuild ulang, itu bahayanya di situ kalau nggak aware dari awal gitu Mas. Nah, setuju banget tuh. Itu apalagi di masa sekarang itu kan bahaya banget. Tadi mungkin Mas Gali udah senggol nih terkait awareness, perlunya ada awareness, perlunya meningkatkan, apalagi mungkin buat orang awam. Tapi let's say nih Mas, udah kejadian nih, ternyata udah diserang dan terjadi pelanggaran keamanan, baik itu buat web kita, buat baik ataupun data personal kita. Apa sih Mas step by step yang harus kita lakuin nih Mas untuk menjadikan ini? Let's say soalnya udah kadung ceritanya, udah terjadi sama kita. Kira-kira gimana tuh Mas step by stepnya? Kalau masalah data pribadi udah bocor ya udah masalah. Berdoa aja kalau data kita nggak dipakai untuk kejahatan. Itu sih yang terjadi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mereset key kita gitu. Nick kita kan nggak bisa kereset gitu. Siapa yang bisa meriset nick, nomor induk KTP kita tuh nggak ada. Setelah data kita bocor ke internet, ya udah wassalam. Kita hanya berdoa bahwa data kita tuh nggak disalahgunakan, nggak dibuat kejahatan. Itu yang harus kita lakuin. Nah, kalau kita ngomongin sistem itu kan terkait dengan data pribadi ya, makanya keluar undang-undang data pribadi untuk melindungi data itu. Kalau misalkan udah bocor itu jangan disalahgunakan. Kalau udah disalahgunakan dia akan kena jeratan undang-undang pasal. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan keamanan cyber gimana untuk atasinya, biasanya di sebuah sistem itu mesti akan ada login. Itu ada mesti. Kenapa? Karena dulu waktu saya terjun di dunia DevOps, saya biasanya sudah menyediakan komposisi log, komposisi rotate, dan maintain seperti apa, supaya nanti kalau terjadi penyerangan, kita harus memforensik atau melihat serangannya seperti apa. Karena kan serangan itu terjadi kadang kalau pas kita itu tidak aktif atau kita baru off statusnya atau baru posisinya sedang tidak di standby di situ, misalkan kayak pas sholat Jumat, terus pas waktu kita istirahat, terus waktu kita sholat id atau apa, kan nggak mungkin kan kita tidur itu sambil bawa laptop habis itu matengin, kan nggak mungkin. Nah di sela-sela itulah kadang berbeda penerangan. Bahkan ini waktu setup pertama kali saya sempat dikomplain pertama kali sama seseorang yang beliau itu adalah orang yang paling ditakuti teman-teman waktu proyek itu berjalan gitu. Dia komplain sama saya, Mas ini kenapa lognya dinyalakan? Ini kan berat Mas, ini gini-gini. Langsung setelah dia komplain segala macam, saya cuma jelaskan sekilas saja, Pak, iya, saya paham bahwa kita membuat log, menyimpan lognya itu akan pertama space akan berkurang, yang kedua akan memperberat sistem walaupun sepersekian detik. Tapi yang perlu diperhatikan Pak, ini saya buat seperti ini itu untuk mengakomodasi kalau terjadi penyerangan. Kalau terjadi penyerangan dan kita nggak standby, kan kita nggak tahu Pak, ini masuknya lewat mana, karena log itu banyak, tergantung dari port atau istilahnya
jalan masuknya mana yang diserang gitu. Nah, di jalan masuk yang diserang itulah yang kita kasih log dan kita kasih firewall. Saya jelaskan seperti itu, saya bilang, tapi Bapak jangan khawatir, ini untuk kecepatan tidak akan berpengaruh banyak, hanya sepersekian detik aja untuk menanam di situ saja. Yang pertama itu Pak. Yang kedua ini udah ada log rotate. Log rotate itu ada mekanisme dia akan menghapus sebuah histori kalau sudah pada masa sudah expired. Jadi ada masa expirednya misalkan 3 bulan gitu. Setelah 3 bulan akan kehapus. Nah, masalahnya teman saya yang ada di salah satu pemerintah kota gitu ya, dia masang load protect 3 bulan, ternyata itu terjadi penyerangannya itu udah 1 tahun yang lalu. Itu memang resiko sebenarnya. Kalau untuk log itu bagusnya 3 bulan ada di server, setelah di server harus di backup di lokal, dari lokal di backup ke hard disk atau hard drive yang itu benar-benar fisik. Kenapa? Kalau terjadi penyerangan kita tahu itu masuknya lewat mana. Jadi kita bukan dukun atau paranormal ya. Istilahnya, Mas, kita ada serangan nih, tolong dong ini dianalisa, bukan kita terus nyari kembang menyat satu kumat kami terus nyari, enggak seperti itu. Memang kita caranya adalah membaca log, history, terus baca masuk satu-satu, dan itu biasanya udah ada polanya. Polanya apa? Dia akan melakukan itu dengan IP yang sama, dengan beruntun, dengan pola yang mirip-mirip, cuma diganti parameter value-nya saja. Nah, itu penyerangannya berarti dari situ. Itu akan ketahuan di situ. Gitu, Mas. Iya. Mungkin teman-teman juga bisa take a note tuh, berarti tadi dicatat mungkin dari mana datangnya fraud itu gitu, bisa jadi biar bisa jadi mitigasi ya Mas ke depannya ya, untuk tidak terjadi kesalahan yang serupa di masa depan gitu ya. Iya, Eh, betul, betul. mungkin mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar yang mungkin sedikit teknis gitu ya. Tapi sekarang aku mau ngobrolin mungkin yang lebih personal nih Mas. Siap. Eh, Waduh, Mas personal. Gali, iya yang lebih personal lah ceritanya. Waduh. Nah, aku mau tanya nih Mas, kalau Mas Gali nih awal mula untuk memutuskan gitu ya, terjun ke dunia cyber security gitu, shifting gitu, dan punya concern lebih ke dunia cyber security itu awalnya gimana tuh Mas? Mungkin boleh cerita. Kalau suka mainan atau pengen nakal itu kan dari tahun 2010 apa ya, aku lupa, sekitar tahun-tahun segitu lah. Cuman kalau mulai concern itu waktu kena sakit hati sama seseorang gitu kan. Dan ternyata benar beberapa orang yang terjun ke dunia cyber security itu juga karena awalnya sakit hati, karena sakit hati dia punya goal untuk something gitu. Tapi ini jangan ditiru ya. Jadi saya akan cerita dikit. Itu mungkin teman-teman paham ya, pernah pakai BBM1, bukan bahan bakar minyak, bukan sih. BlackBerry Messenger. Nah, BlackBerry Messenger itu waktu pertama kali booming, pertama kali launching ke Android itu kan booming ya, dan masa-masa itu adalah masa-masa di mana Android itu adalah salah satu komputer small yang sangat lemot kalau terjadi install aplikasi baru gitu. Karena hardware-nya kecil dan RAM-nya juga nggak segede-gede gaban sekarang sih. Sekarang kan RAM ada 4 GB, 8 GB, 12 GB. Dulu kan cuma berapa, 1 GB ya. 1 GB kadang 500, habis itu kalau diinstal sedikit atau jalan sebentar aja dia lemot gitu. Dan waktu itu saya punya triknya, gimana caranya mempercepat. Nah, waktu itu apa namanya, saya agak nggak percaya dengan pasangan gitu, karena kok kelihatannya kurang bagus ya. Akhirnya saya pasang spyware di situ dengan, karena saya background-nya membuat aplikasi, saya pasang spyware di device-nya dia. Benar kejadian, ternyata di BBM1 itu kelemahannya adalah dia tidak dienkrip datanya. Mereka kan keluar-keluar bahwa mereka itu aman. Iya benar. Mereka itu aman, enkripsi dari device ke device, atau intinya tidak terbaca. Dia mengamankan itu, tapi kelemahannya dia adalah di lokal mereka itu nggak di-encrypt, nggak kayak Telegram. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk mempercepat sebenarnya. Aduh, sebentar. Ada technical issue di kamera. Nah, tadi kayak gitu. Jadi isunya karena di data di lokal mereka itu tidak di-encrypt, itu kita dengan mudah bisa membaca text by text. Nah, dengan seperti itu kita tahu sebelum dihapus kita bisa curi datanya seperti itu. Dan kelemahan dari BBM1 itu, kalau kita ngirim gambar itu kan biasanya kita sending ke
siapa gitu pasangannya atau orang lain yang dengan gambar-gambar aneh gitu, merasa aman gitu ya. Karena di local storage-nya udah dihapus, di memorinya udah dihapus. Ternyata si BBM1 itu punya kelemahan di internalnya cache-nya dia. Jadi cache-nya itu nggak kehapus. Saya sempat, dan itu waktu itu saya bongkar something yang bermain di belakang saya gara-gara itu. Waktu makan, saya pinjam HP-nya, saya bilang, ini foto apa? Seperti itu. Dan dari situlah saya concern bahwa, oh ternyata keamanan itu kita harus buktiin. Dan selain itu, concern kedua adalah karena saya software engineer. Karena software engineer itu kalau misalkan kita merancang sebuah software tanpa kita tahu background, sedikit background terkait keamanan, itu paling gampang untuk dijebol. Dulu saya nggak concern, saya nggak tahu apa itu SQL injection, apa itu cross scripting, apa itu OS injection, apa itu Soceng, apa ini saya nggak tahu. Tapi sejak 2015 saya benar-benar concern, ternyata ada standarisasi bahwa sebuah aplikasi itu ada syarat-syaratnya. Misalkan password itu kalau dulu kan awalnya minimal 5 karakter minimal, habis itu harus kombinasi dari ini. Itu mungkin secara human itu tahu, tapi secara sistem juga harus diimplementasikan. Ternyata ada persyaratan itu. Jadi ada checklist standar. Dan akhirnya saya terjerumus ke salah satu ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya kaosnya. OWASP itu salah satu kiblat saya untuk belajar terkait security, karena di situ akan update semua terkait keamanan. Jadi OWASP itu adalah organisasi yang dia akan yang bergerak ke dunia keamanan ya, keamanan web sama mobile. Kalau nggak salah terakhir itu dia fokus ke API juga, jadi membedakan lagi. Itu adalah dia ngelis top 10 vulnerability. Jadi top 10 kesalahan dari sebuah sistem, baik itu web, baik itu mobile, baik itu API. Nah, dari situ terus karena saya udah ada background untuk belajar itu dan implementasi itu, dan akhirnya aplikasi yang saya kembangkan mesti saya implementasikan minimal ada beberapa syarat yang harus disetujui dan harus diimplementasikan dari perancangan awal. Itu yang membuat saya terus saya bisa fokus ke situ. Dan beberapa kali akhirnya karena saya terjun di komunitas dan teman-teman tahu bahwa selain saya sebagai software engineer, beberapa kali juga diminta bantuan untuk pentest gitu ya, melakukan pentest secara official ya. Ini kita ngomongnya secara official ya, bukan pentest yang Mas bisa nggak ngetes webnya sana, punya siapa nggak tahu, punya siapa nggak, seperti itu. Jadi official minta bahwa ini request. Terus ada yang free, ada yang premium gitu, ada yang berbayar juga. Itu akhirnya ya alhamdulillah dapat tambah-tambahan di situ sih terkait dengan hasil hobi yang awalnya dulu cuma iseng pengen tahu apa sih keamanan, apa sih hacker itu seperti apa gitu. Sekarang malah alhamdulillahnya bisa berbagi sama teman-teman, berbagi dengan yang lain. Dan kelihatannya sih mau lebaran ini kemarin juga diminta sama teman juga, teman komunitas, Mas bisa pentesin webku nggak? Rate-mu berapa? Karena sama komunitas sudah nggak usah mikirin rate, yang penting kita karena sama-sama tahu, dan ini untuk targetnya adalah web UMKM, tahulah berapalah, yang penting bisa untuk berbagi lagi ya, bilang gitu. Gitu Mas. Jadi ceritanya panjang kali lebar, terus habis itu sampai sekarang. Seiring dengan pengalamannya Mas Gali nih, tantangan apa aja yang udah Mas temuin gitu, dan mungkin tantangan apa sih yang paling besar gitu di dunia cyber ini yang Mas pernah alamin? Mungkin bisa sharing-sharing Mas. Jual data. Gimana tuh Mas? Boleh cerita gak Mas? Oh benar, jadi gini, karena udah tahu ya, kalau kita melakukan pentest itu kan, goalnya pentest itu simpel kok. Kita nggak peduli, jadi kita berpikir jauh. Kita misalkan gini, kita dikasih target, Mas, aku tolong dipentas websitenya ini. Kalau teman-teman sebagai user, sebagai orang yang menggunakan aplikasi, terus orang awam, dia akan fokus bahwa, oh ya, aku ngetes aplikasi itu. Salah. Seorang pentester atau hacker itu pemikirannya kebalik. Dia mundur beberapa langkah dulu, gitu kan. Habis itu dia lihat point of view-nya, sebenarnya website ini tuh di mana sih? Oh, tata letaknya di server sana. Jangan salah, kadang kita itu nge-hack website itu melalui jalur yang lain. Jadi jalur yang lain itu ibaratnya ada 2 aplikasi gitu ya. Yang kita hack itu bukan aplikasi target, aplikasi sebelahnya ternyata celah masuknya lewat situ. Habis itu kata opera-opera yang aplikasi kita targetkan di situ.
Jadi hati-hatinya di situ. Ya karena tahu saya sering itu dan kadang kalau diskusi kan kadang diskusi sama teman-teman gitu ya di bukan non forum security itu kan kita nggak terlalu vulgar ya ngomongnya, misalkan mau naik kono aplikasinya kayak gini ada celah gini datanya ini gini, kita kan kadang nggak vulgar, kita cuman kalau kita ngomong bicara di komunitas seperti ini yang istilahnya mereka nggak aware gitu, kita bilang ya kita pernah pentest lah untuk dan potensi datanya bisa keambil. Ya itu gara-gara itu terus ada orang kan sukanya kayak influencer ya, istilahnya kalau dia ada teman yang bagus gitu terus dia kayak naikin kayak istilahnya nge-booming, dia keren loh mas, dia tuh hacker mas gini 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 ya, langsung teman salah satu BUMN gitu langsung nyenggolin, mas kamu punya data nggak mas, aku butuh data nih mas, nanti tak beri persatuan mas ya gitu, karena ada kebutuhan ini. Aku mikir, oh ternyata data itu bisa dijual ya satuan ya untuk kebutuhan ini ya, oh gitu ya. Itu tantangan terberatnya sebenarnya, iman aja sih tantangan terberatnya yang paling karena itu ya, saya bilang security itu disclaimer dulu, tadi mungkin belum disclaimer ya. Apa yang kita sharingkan di sini itu hanya pembelajaran semata buat teman-teman lebih aware lagi, bukan untuk ditiru kejahatannya, tapi untuk ditiru untuk kebaikannya. Jadi nanti teman-teman yang kalau habis dari acara ini sharing ke tempat lain, yang jelek-jelek jangan disampaikan, yang baik-baik saja untuk awareness-nya. Nah, terkait itu akhirnya saya paham bahwa seorang pentester atau yang fokus ke security itu yang paling berat adalah imannya. Karena beberapa teman yang punya jabatan, istilahnya punya titel security chief, terus mungkin teman-teman tahu ya, belum lama ini kan ada kejahatan terkait kiris ya. Jangan salah, itu jabatannya ngeri loh itu, statusnya. Wah ini punya sertifikasi ini, ngeri loh itu. Tapi dibuat apa kejahatan mas? Itu mentalnya yang kena. Karena ya dianya sedikit, dia tahu ada celah di situ, ada celah orang yang oh ini celah, ini bisa berpotensi. Jangan salah, aplikasi APK yang booming hari ini, yang istilahnya booming dari tahun kemarin, itu pernah saya presentasikan 2019. Saya pernah presentasikan jangan install aplikasi sembarangan, ini saya demokan, dan di situ di forum terbatas ini bisa di take over. Kalau saya mau niat, saya udah kaya dari dulu kan, tapi kenyataannya enggak. Itu tantangan terbesarnya. Tantangan kedua itu adalah keamanan itu selalu update. Kalau dibilang sekarang mungkin aman, besok pagi belum tentu aman. Dan kita harus tahu, kita harus belajar. Yang saya bilang waktu itu saya jadi concern 2019, saya presentasi, saya keluar bahwa kalian tuh jangan install aplikasi dari sumber yang nggak percaya. APK itu bisa dari bahaya, bisa ini. Waktu itu mungkin belum jadi concern, tapi sudah proven kemarin yang istilahnya sampai kejahatan itu sampai menimbulkan kerugian sampai ratusan juta kalau nggak salah, dan beberapa orang itu sudah ketangkap, tapi juga masih ada yang lain juga. Makanya beratnya di situ. Keamanan itu akan mengikuti perkembangan teknologi juga. Teknologi bagus, baru itu keamanannya juga naik lagi. Blockchain keluar lagi, keamanannya juga berubah lagi sesuai dengan perkembangannya dan targetnya seperti apa. Jadi bisa jadi keamanan yang dulu itu nggak bisa dibilang keamanan itu bisa dibandingkan sekarang. Yang paling gampang, kalau teman-teman pertama kali pakai Google dulu, pertama kali rilis, Yahoo pertama kali rilis, itu username cuma satu. Password dengan satu angka aja, satu huruf aja masih boleh. Tapi sekarang, kalau teman-teman perhatikan, beberapa website itu menerapkan keamanan itu minimal 8 karakter sampai disarankan 16 karakter. Makin ke sana, saya yakin tuh besok 16 karakter. Kalian mikirin, ini gimana passwordnya 16 karakter kan? Nama lengkap gitu, nama lengkap bisa jebol juga gitu kan. Nah, tantangannya di situ. Dari tantangan diri sendiri, dari tantangan teknologi, dari tantangan perkembangan di dunia IT lah paling enggak. Itu yang kadang kita merasa selalu bodoh di sini. Bahkan kemarin presentasi yang SQL injection yang dari dulu 2019 itu ada, terus dia bilang, Mas, kalau SQL injection ngetesnya jangan ditambah RIS 3 ya, itu bisa ngedrop tabel. Hah? Bisa ngedrop tabel ya? Wah, baru tahu saya nggak pakai itu lagi lah, takut saya. Kayak gitu sih. Gitu sih, Mas. Iya. Makanya di dunia cyber ini benar-benar perlu kebijaksanaan ya gitu. Mental dulu. Jangan
Ya, jangan sampai digunakan ke arah yang aneh-aneh gitu ya. Harus jadi Mungkin Steve dari Rogers dulu sih, Mas. iya jadi Steve Rogers jadi Captain America. Mungkin di sini nih Mas, banyak banget partisipannya tuh anak-anak muda nih Mas. Mungkin dari Mas Galih ada tips and trick nih sebagai orang yang udah berpengalaman juga gitu ya. Tips and trick atau ada yang mau disampaikan nih ke anak-anak muda yang mungkin tertarik terutama ke dalam dunia cyber security gitu Mas. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Jangan pernah ninggalin jejak. Masa muda itu masa-masa yang eh, apa ya? Masa-masa yang kayak mencari jati diri. Ini aku nih gitu kan. Yang penting teman-teman jangan sombong. Gitu, jangan angkuh, jangan terlalu pede bahwa aku itu adalah seorang hacker gitu. Nah, kalian keluar-keluar seorang hacker, tiba-tiba polisi datang itu tukang bakso sing ting 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 pakai HT gitu, ditangkap kan udah nangis-nangis, ngemis-ngemis gitu. Oh enggak Pak, saya cuman gini-gini enggak. Jadi prinsip saya kalau teman-teman mau terjun ke dunia IT, ke dunia cyber khususnya itu harus aware dulu bahwa di dunia cyber itu adalah dunia yang abu-abu, walaupun sampai kamu itu adalah seorang pentester, itu adalah dunia abu-abu karena bisa terjun ke kejahatan iya, bisa ke kebaikan juga iya. Dan saya sarankan memang teman-teman jangan terus sombong, angkuh, habis itu ninggalin jejak gitu ya. Itu suatu hal yang nggak bagus. Apalagi merusak data. Eh, mental-mental dulu sih yang harus dibangun dulu sebelum teman-teman terjun. Karena terus terang kemarin itu saya dapat bocoran bahwa di salah satu rumah sakit besar gitu, saya nggak mau nyebutin kotanya, itu ada celah keamanan dan salah satu orang itu ada oknum yang pengen menjual datanya gitu. Langsung saya telepon karena ada teman di situ, Mas ada gini-gini loh Mas, ini gimana Mas? Akhirnya saya disambungkan dengan pimpinannya, saya ngomong apa adanya, Pak gini gimana Pak? Karena ada potensi gini dan kemarin saya ditunjukin ada celah datanya dan database-nya bisa ditunjukin gitu. Si bapaknya tanya, terus masnya pengennya gimana? Saya minta izin Pak, saya pengen bantu ngecek. Kalau misalkan saya nemuin celah keamanan, nanti saya reportkan. Saya akan informasikan ke bapak karena apa namanya ini sih, saya kasihan karena teman saya juga ada di situ. Terus benefitnya apa Mas dari kami? Apakah saya harus kasih reward? Saya cuma bilang enggak Pak, karena enggak kasih reward karena di situ ada biodata almarhumah ibu saya dan ada biodata saya nggak mau data saya dijual. Saya bilang seperti itu. Oke Mas, kalau memang seperti itu secara apa namanya, secara obrolan bahwa silahkan untuk dipentas tapi hati-hati. Tapi kalau misalkan ketemu sama teman Masnya yang tadi, yang istilahnya teman oknumnya tadi, saya bisa nuntut dia karena dia melakukan suatu scanning. Jadi teman-teman hanya scanning doang itu udah bisa dituntut sama perusahaan. Misalkan pakai SQL injection tanpa izin gitu ya, istilahnya ngecek scanning tanpa izin itu langsung bisa dituntut karena itu pertama bisa apa namanya merusak performa, yang kedua merusak data, bisa berpotensi. Makanya kita harus hati-hati di situ. Mentalnya di situ yang harus dibentuk dulu. Jadi sebelum belajar terkait teknis, mental untuk mau jadi Steve Rogers itu harus dipupuk dulu. Gitu sih Mas. Bagi teman-teman yang masih kaula muda, masih berdarah apa ya namanya? Darah muda ya. Oh, ya darah muda. Saya udah darah tua ya. Kan tua banyak pengalaman Mas artinya Mas. Banyak makan garam, akhirnya darah tinggi. Jangan dong. Iya benar, Nah, saya darah tinggi, saya kolesterol. Harus waduh. jaga makan. Ntar lagi kita buka nih kebetulan. Buka Nah, puasa kan Mas, buka ya kan. Ya iya gimana? buka Ya puasa. yuk lanjut. Oke. Sorry, aku Nah, orangnya kadang asal ini. nah, Mas, Hmm. karena tadi banyak anak muda juga nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, mungkin udah banyak yang tertarik juga setelah dengar penjelasan dari Mas Gali, pengen coba-coba gitu ya ke dunia cyber. Dari Mas Gali juga udah kasih mungkin satu dua pesan gitu untuk pertama membentuk mental dulu, terus juga punya kebijaksanaan, punya kedewasaan gitu ya. Tapi Hmm. nih Mas, soal peluang karir untuk di dunia cyber security gitu ya. Menurut Mas Galih nih ya, peluangnya untuk di dunia cyber security saat ini dan potensinya untuk ke depan itu seperti apa nih, Mas? Oke.
Sebelum masuk ke situ, nanti tolong ingetin ya kalau lupa. Kalau teman-teman tadi kan saya sempat dengar, gimana kalau misalkan mau ngetes gitu, musuh nggak bisa ngetes. Di dunia cyber security ada namanya lab. Lab itu tempat untuk simulasi testing, jadi belajar untuk ngehack. Bahkan di komunitas saya di ngeteh gitu, di Telegram. Jadi kita juga ada server yang untuk melakukan testing gitu. Kalau rusak ya udah kita install ulang. Jadi itu memang kegunaannya untuk pengujian ya. Jadi kita memang teman-teman kadang ngesek itu kita pakai C bukan pakai K atau pakai X. Jadi jangan konotasinya jelek. Kita nge-lab security, lab dan ngerubi security. Jadi itu komunitas juga. Itu kadang teman-teman yang ada di situ ngasih lab juga untuk melakukan simulasi testing untuk belajar untuk mencoba bahwa kalau misalkan pentas ini gimana sih caranya, oh nanti diajarin, bukan diajarin ya, kita nggak ngajarin, kita lebih mengarahkan gitu. Cobalah pakai ini, coba baca ini, coba dipakai tools ini. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Dan itu lebih safety karena mereka di beberapa website luar yang mereka jualan tool security, mereka sampai menyediakan lab gratis yang level keamanannya itu dari level 1 sampai yang level tinggi gitu, yang istilahnya agak susah dijebol, itu ada potensi kecil yang bisa dijebol kayak gitu sih. Itu yang kedua. Kita ngobrolin masa peluang. Peluang itu kalau di dunia security itu sebenarnya naik turun, tapi peluangnya gede banget kalau teman-teman mau fokus. Nah, kenapa saya bilang gitu? Tapi teman-teman harus proven dulu, harus buktiin bahwa teman-teman itu mampu. Bukan terus, jadi di dunia cyber itu, cyber security kita bukan bermodal teori omong kosong, enggak. Kita bermodal praktikum. Bahkan teman-teman yang di dunia cyber security atau mentor-mentor saya itu adalah jebolan-jebolannya, bukan dunia IT. Ada yang dari teknik mesin, ada yang teknik ekonomi gitu. Ya, orang-orang yang akuntansi ngapain juga jebol, ternyata mereka jago-jago juga gitu. Karena mereka pengalaman, istilahnya hampir setiap hari megang server, setiap hari harus pentas itu. Nah, peluangnya gede. Bahkan detik ini, minggu kemarin itu, Kemkes itu langsung ngomong sama saya, Mas, ada nggak teman-teman yang bisa fokus, yang punya punya kemampuan cyber security tapi lebih ke blue team gitu, bukan red team, karena kita kekurangan blue team, red team udah penuh. Nah, blue team ini adalah orang-orang yang dia bisa mempertahankan server, bisa mengkonfigurasi penyerangan segala macam. Itulah fokusnya di situ. Tapi kalau pentas yang red team itu peluangnya tidak sebanyak blue team saat ini. Nah, kalau red team itu saya boleh kasih bocoran ya. Red Team itu 5 tahun yang lalu itu saya pernah ditawari oleh salah satu teman India. Itu dia, waktu itu saya presentasi OISP ini, terkait OISP internasional, itu ditawarin di Jakarta itu kalau mau sebagai seorang software engineer itu 1 bulan itu di rate 60. Itu 5 tahun yang lalu, sekarang mesti naik. Itu gila kan, 60 itu bukan nominal yang kecil. Bahkan nih, kalau teman-teman punya kemampuan pentest dan bisa masuk atau terlibat ke dalam tim-tim yang bayangan atau tim-tim khusus, itu tanpa ragu-ragu. Kemarin 3 bulan lalu kalau nggak salah, akhir tahun kemarin itu salah satu teman juga, dia senior di security, dia punya perusahaan yang di bidang security, bahkan dia mencari teman-teman atau mencari power, mencari kekuatan, Mas bisa bantuin pentas nggak? Pentasmu di bidang apa? Saya butuh bantuan. Rate-mu berapa, Mas? Rate-mu, kalau saya sendiri dulu 5 tahun itu 1,5 itu 1 hari. 1 hari 1,5 juta. Itu pentas ya. Sampai pembentukan laporan, misalkan 4 hari ya berarti 1,5 kali 4 atau 5. Nah, dia bilang, Mas, ini tak kasih rate 3 juta mau nggak? 3 juta. Iya, tapi nanti 3 bulan aja. Waduh. Dan waktu itu saya masih di project masalahnya. Jadi saya nggak, karena saya bukan orang yang melihat duit itu segalanya, tapi etika itu adalah harus dijunjung tinggi dulu. Karena saya udah masuk project dan saya nggak bisa ngomong seenaknya, Pak, saya keluar dari project ya, ada sesuatu yang lebih, nggak bisa seperti itu. Karena sudah ada project, walaupun nilai projectnya itu lebih kecil dibandingkan yang ditawarin. Nah, akhirnya ya, belum bisa, Mas, mungkin teman-teman yang lain aja yang mungkin baru free. Jadi etika itu kadang
yang membuat para teman-teman pentest itu kadang dibuat salut karena itu. Bahkan teman-teman DevOps yang istilah mentor saya sebagai DevOps, kalau dia sibuk untuk ngurusin server dengan tawaran gede segitu, kadang dia nolak. Sorry mas, saya belum bisa karena saya fokus pada pekerjaan saat ini. Itu, gitu mas. Ya nggak kecil sih, Iya, nggak kecil ya, segitu nggak dikalikan. kecil. Ladangnya hijau sekali tuh sebenarnya. Buat apalagi buat di masa depan. Bisa untuk lebih beli Robicon juga kan. Iya, buat Bitcoin. Seiring apalagi mungkin ke depannya fraudnya bakal makin banyak nih, nambah lagi Web3 gitu sekarang, blockchain Ya, makin lagi aja nih betul betul. gitu. Apalagi kan teman-teman sekarang mungkin udah bisa WFH juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Mas ya kalau misalnya panggilan itu datangnya dari luar malahan bukan dari dalam negeri ya. Saya itu jadi bapak rumah tangga full itu sejak 2-3 tahun yang lalu. Di rumah Hmm. saja ngurus anak, istri gitu kan. Istri saya nganter gitu. Tapi hobi saya ya ngetik huruf aksara Jawa, kadang juga satpam kampus, satpam komplek gitu, ngetes keamanan. Ya gitu-gitu aja sih. Dan mostly memang kalau teman-teman punya keahlian di bidang digital, itu teman-teman enaknya bisa WFA bukan WFH, yaitu work from anywhere. Itu sudah terbukti sampai detik ini teman saya akhirnya buka namanya perusahaannya remoteworker.id, itu sebelah rumah, bukan sebelah, kampung sebelah itu rumahnya dia. Keren dia, kerja di rumah aja sama keluarga dan jam 8 tidur dia. Jam 8 pagi bukan jam 8 malam. Jadi habis subuh, sholat subuh dia kerja gitu. Habis nganter anak dia tidur sampai jam jam 12, habis jam 12 jemput anak, jam 1 baru kerja lagi. Enak enak bener hidupnya gitu ya. Iya, jadi peluangnya masih sangat besar nih. Iya, si Mas Eko Nah, itu adalah orang yang terjerumus. iya. Teman lama saya Mas Eko. Oh, mungkin udah ada yang tahu juga nih, mungkin teman satu komunitas. Tapi buat teman-teman nih, mungkin belum join komunitas, boleh banget nih dikepoin Instagramnya Mas Gali di dengan nama Dian Galih gitu ya, boleh banget dikepoin, boleh banget di DM atau mau join komunitasnya ya Mas ya, buat belajar Iya, bareng sama Mas Gali, siap. ngobrol-ngobrol di komunitas gitu. Jadi teman-teman di sini yang belum punya komunitas boleh banget ya join komunitasnya Mas Gali gitu. Nah Boleh, Mas, boleh, sekarang boleh. aku mau lempar aja pertanyaannya langsung ke audiens nih Mas. Mungkin audiens ada yang mau tanya, boleh banget lewat chat atau raise hand gitu. Boleh, boleh. Boleh langsung tanya ke Mas Gali aja. Ayo teman-teman, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang mau nanya atau ada yang mau ini boleh banget di chat atau raise hand. Ada yang tanya tuh Mas, Mas Gali pentesnya pakai apa? Nah, pentasnya pakai apa? Pakai komputer yang jelas. Ya, beberapa waktu lalu di IG saya itu yang bikin follower saya jadi naik naik drastis sekitar 20-an. Walaupun follower saya baru dikit sih. Itu baru 700-an kemarin, belum belum sampai ke ribuan. Tapi ternyata setelah saya share tool yang tadi ditanyakan toolnya apa saja sih, ternyata followernya langsung boom loh, naik. Nah, toolsnya itu tergantung, mungkin ada nggak ya? Saya coba share dulu ya. Saya coba cari IG saya dulu. Saya nggak akan cerita banyak tool, cuman saya akan sharing beberapa tool yang saya tahu dan saya pakai gitu ya, tapi nggak semua. Saya izin share screen dulu ya. Silakan Mas, silakan. Nah, saya share. Tuh, sudah kelihatannya saya share. Waduh, Instagramnya lemot. Ini kelihatan. Nah, ini dia. Jadi apa namanya, Instagram saya ada @diangali. Jadi nama saya unik, pemberian orang tua. Beliau udah almarhumah. Itu namanya Dian Galih. Akhirnya waktu SD SMP itu saya nggak suka namanya Dian gitu, karena pertama Dian itu adalah
susah membedakan ini cowok atau cewek. Galih juga sama, ternyata Galih itu ada yang cewek, ada yang cowok gitu ya. Dan ternyata nama saya ini kan tambah lagi nih. Mana ya kemarin ya? Bentar ya. Kemarin saya sempat share, semoga share-nya masih ada. Belum lama kok, baru kemarin. Nah, akhirnya mungkin teman-teman waktu join ke sini gitu, kalau misalkan kemarin lihat posternya dan belum kenal saya gitu, dia ini cewek ya, ternyata enggak. Jangan salah ya, saya punya teman namanya Kak Arestia, itu beliau itu perempuan, tapi sangat keren sekali masalah security dan sempat saya gojeki juga di IG. Saling support kita dan saya sangat kagum dengan beliau karena perempuan itu apa ya, untuk ke IT aja susah, apalagi fokus ke IT security gitu kan. Saya sempat ini. Nah, ini berapa tools yang bisa dipakai, tapi dibedakan menjadi tiga kelompok besar gitu ya. Jadi di dunia security itu ada pembagiannya, itu ada pengecekan dulu. Jadi ngecek celah keamanannya dulu. Terus ini adalah ngecek pembuktian. Jadi ini ngetes dulu di bagian sini. Kelihatan khusus saya. Itu ngecek dulu ada celah keamanan atau enggak. Di sini ngetes atau pembuktian bahwa itu valid atau enggak. Dan di sini untuk cracking. Nah, toolsnya apa saja teman-teman bisa lihat di sini. Saya biasanya menggunakan SQL Map. SQL Map itu untuk melakukan pengecekan tes terkait serangan injeksi menggunakan query. Jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya, kalau walaupun hanya saya biasanya cuma database administrator, jangan salah, kalau dia ngerti query tinggal masukin sini, bisa dia lebih jago daripada pentester karena dia bisa manipulasi data, bahkan sampai bisa take over OS. Ini juga Nmap untuk ngecek apa namanya port-portnya segala macam. Nah, di sini untuk ngetesnya saya biasanya pakai Group Suite. Jadi untuk pembuktian bahwa kadang kan kalau pakai tools kayak gini itu apa ya, nggak bisa, kadang hanya bisa ini potensi benar atau nggak, ada pembuktiannya di sini Group Suite. Jadi kadang misalkan kita manual gitu, kita kasih oh serangannya coba kita kasih di sini, terus kita kasih looping segala macam, ini Group Suite. Tapi memang saya jarang pakai karena sekarang fokusnya lebih ke 2 tahun ini lebih ke pengembangan sistem, jadi saya udah nggak pernah pakai. Nah, kalau yang di sini ini untuk cracking. Jadi untuk ngetes kalau kita dapat passwordnya, kita dapat something yang terenkripsi, ini untuk ngeceknya, untuk membongkarnya. Jadi gimana caranya paket atau file itu dibongkar biar kita dapat data. Misalkan kita ngetes sebuah sistem ya, kita dapat passwordnya gitu. Kita cek aja dengan ini. Tools-toolsnya di sini. Itu kurang lebihnya. Dan ini tools masih sedikit, masih banyak banget sesuai dengan kebutuhannya, apa yang akan dites, apa yang akan ditargetin. Seperti itu sih, Mas. Ya, semoga terjawab ya Mas ya. Itu. Tadi ada yang minta izin record. Tenang aja teman-teman ya. Untuk yang minta izin record, jadi meeting ini udah di record dan nanti bakal di-upload medianya ini itu di sosial medianya Mas Gali ya Mas ya. Ya, jadi Recordnya. beberapa nanti akan saya, kalau ada sesuatu yang kurang pas, saya akan edit, saya hapus gitu ya. Kayak tadi nih, kamera saya sempat ngeblink ya, sempat nggak respon. Nah itu kita akan saya cut, terus saya akan lanjutin. Atau kalau enggak ya, istilahnya kalau nggak ada sesuatu yang kredensial ya akan saya upload di YouTube saya. Di Dian Galih juga bisa searching, gampang nyari nama saya Dian Galih itu mesti langsung klik semua, keluar semua. Dian Galih pakai Y. Di IG biasanya hanya shortcut-shortcutnya aja, tips-tipsnya, tips-tips yang kadang orang nggak kepikiran, saya cuma nyeletuk gitu. Oh, ternyata bisa juga ya. Bisa, aku kadang asal lain nyeplak di situ. Gitu sih, Iya, Mas. gitu. Jadi teman-teman boleh banget nih ya udah mulai follow-follow sosial medianya Mas Gali. Gitu. Mas, ada pertanyaan nih Mas selanjutnya nih Mas. Kalau untuk Jangan data yang pribadi, susah-susah ya. ini gampang nih Mas. Kalau untuk data pribadi apa aja nih Mas yang perlu diamankan? Nah, oke. Data pribadi. Nah, semua data yang ada di KTP itu ada data pribadi. Aduh kan. Nah, kameranya bermasalah. Tara, muncul lagi. Jadi paling gampangnya data-data pribadi itu
Kalau teman-teman paling enak adalah data-data yang ada di, paling bodohnya ya, itu data-data yang ada di kartu keluarga. Itu paling gampang. Kenapa? Karena data-data itu ada data-data yang kadang dipakai untuk validasi. Contoh, kalau teman-teman di perbankan gitu ya, di perbankan itu kan teman-teman kalau telepon ke kontak center atau call center itu ditanyakan detail nama, alamat, nomor telepon gitu. Nomor telepon itu agak ambigu. Dia bisa private, bisa public, karena kalau marketing itu kan harus public kan, nggak boleh di private nomor teleponnya. Mungkin nomor telepon yang mungkin terintegrasi dengan perbankan itu disarankan tidak di public. Nah, nama orang tua itu nggak boleh di public karena resiko untuk disalahgunakan dan mungkin saya akan sharing ya, KTP. Kalau teman-teman yang udah lihat YouTube saya atau ngikutin follow saya di IG, saya pernah cerita, ini belum kejadiannya dari akhir tahun kemarin. Jadi teman-teman yang punya rental apapun hati-hati. Kemarin salah satu teman yang dia rental komputer, rental kamera, mungkin teman-teman tahu ya harga kamera itu berapa gitu ya. Kamera di sini harganya yang disewa itu 35 juta karena kamera Sony A4 atau A5 gitu. Yang terbaru lah dia disewa seharga total kerugian itu 35 juta. Dan kalau nyewa itu kan harus pakai KTP ya. Nah, KTP-nya itu adalah KTP bodong ternyata. Dia bisa membuat KTP, taruh di situ, setelah ditelusuri, itu ketangkap orangnya. Bukan ketangkap orang, ketangkap dari data KTP itu. Dan data itu adalah datanya dia di Sumatera, daerah Sumatera. Dan beliaunya adalah polisi. Waktu ditanya, lah polisi? Iya. Waktu ditanya, Bapak ini enggak? Iya, ini data saya. Tapi ini bukan KTP saya, karena fotonya bukan foto saya. Bisa dibayangin nggak? Sengeri itu. Jadi data-data yang paling gampang itu data KK sama KTP itu jangan di-share. Selain itu, intinya data-data pribadi yang terkait dengan kita, alamat itu jangan di-share juga kalau bisa. Jangan di-share di sosial media ya, jangan wah alamat saya di sini. Mungkin orang-orang tertentu yang boleh tahu gitu. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Sama jangan terlalu sering ngumbar kegiatan kalian dan lokasi kalian yang kayak gitulah, yang istilahnya berkontinu. Itu nomor 2. Yang paling pertama itu pribadi itu yang itu. Yang kedua, kegiatan kalian jangan sharing. Karena saya pernah diminta sama istri saya karena ada fraud terkait kayak KKN gitu. Jadi ada orang lamar di perbankannya dia, katanya ada orang dalam yang masukin, dia bilang, dan itu sempat viral di sosial media. Wah ini kok kayak gini banknya. Terus dia bilang sama aku, tolong dong cari orangnya mana dan bank mana. Saya simpel, coba lihat sosial medianya mana. Saya cuma nge-tracing dari kegiatan dianya aja. Oh dia alamatnya di sini, omanya ini. Cabangnya mana? Cabangnya ini loh. Kok tahu? Nah ini kelihatan dia kemarin ke situ, selesai. Nah itu sih yang itu cara berpikirnya orang jahat kayak gitu. Paling enggak yang paling utama data pribadi dari KK sama KTP. Saya selalu ngulang karena itu biar teman-teman setanam nggak boleh dibagi. Semoga terjawab ya Mas ya. Sama tipsnya aja, mungkin ini ya tips ya. Jadi hari ini tadi mungkin sebelum acara kan mungkin ada beberapa yang tahu. Anak saya kan ikut lomba mewarnai. Di situ panitinya bilang, Mas minta foto diupload KTP atau diupload KK atau aktenya. Saya tanya, loh buat apa Mas peminta ini? Untuk validasi umur katanya. Oke. Kalau validasi umur berarti data yang lain boleh saya hidden ya. Saya boleh blocker ya, karena terkait keamanan saya nggak mau. Oke Mas, silakan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang meminta itu dari kalangan yang Anda belum tentu tahu, bukan kampus ya. Kalau kampus kan memang untuk kebutuhan kampus dan kampus bertanggung jawab dengan data Anda. Itu teman-teman harus aware dan itu boleh di bold kok. Istilahnya data-data yang nggak penting, istilahnya nggak dibutuhkan sama dia, kita boleh bold. Nik, terus nama orang tua itu wajib, sama yang lain-lain itu boleh dibuat, hanya disertakan aja yang nggak dihapus itu adalah nama yang akan ikut lomba sama kebutuhannya apa, selesai. Dan itu dari panitia accept kok. Gitu Mas. Ya, Tipsnya. jadi harus hati-hati juga ya, nggak bisa kita jadi punya pilihan juga gitu buat nggak ngasih data-data yang memang buatnya pribadi, jadi mungkin kasih aja yang esensial gitu ya. So kebutuhan Gitu. aja. Ya di cross check juga mereka kebutuhannya minta data kita tuh untuk apa gitu.
Ada pertanyaan selanjutnya. Eh, ini pertanyaannya adalah, Kak, apakah yang nggak punya keahlian IT atau ilmu cyber security bisa belajar dari nol dan awal belajarnya dari mana? Bisa. Tadi sudah saya sampaikan teman saya yang dari teknik mesin sekarang jadi mentor saya di cyber security gitu. Kadang saya baru asik-asiknya kerja gitu kan, bukan kerja sih, saya bukan kerja, saya suka hobi ngetik. Baru fokus ngetik, langsung dicat sama dia. Tak kasih tahu apa ini lu. Lahnya itu adalah celah yang bikin tangan gatel nih, bikin situ nih, wah kacau nih, rusak mood untuk jadi nakal lagi. Jadi teman-teman yang mungkin nggak punya dunia IT, pertama awareness-nya ditingkatin dulu, terus mungkin ikuti acara-acara terkait kayak gini, terus ikuti apa namanya, follow-follow akun-akun yang terkait dengan cyber security, terkait dengan orang-orang yang terkait awareness-nya ditingkatin, itu di follow aja, terus ikuti acara-acara yang komunitas. Saya buat komunitas di Telegram namanya ngeteh itu ngerumpi teknologi. Jadi memang kita ngerumpinya teknologi, tapi ada topik terkait security, dan itu lumayan, kemarin agak rame itu banyak yang chat gitu ya. Dan itu memang komunitas baru, baru membernya baru 120-an lah. Jadi teman-teman yang nggak tahu itu bisa join aja, dan saya coba untuk menjadi atau membicarakan itu atau menyampaikan apa yang ada di situ itu dengan bahasa manusia gitu, karena teman-teman yang masih nol sama sekali yang nggak ngerti IT itu adalah orang-orang manusia gitu, dan orang yang udah tahu IT itu adalah orang-orang dukun, karena biasanya orang yang nol itu bilang, Mas tolong selesaikan ini. Hah? Apaan, kita nggak tahu, padahal ya kita nggak tahu. Bisa, itu tipsnya, dan banyak baca. Kalau misalkan bingung silakan ditanya, tapi tolong jangan tanya sesuatu yang kredensial atau ngemis sebuah ilmu, itu nggak ada. Yang penting kalian berusaha dulu, kepentok baru tanya. Jangan minta, Mas saya ajarin gimana caranya ini, itu nggak boleh. Paling bagus teman-teman udah coba belajar di Google, baca di sini, habis itu bilang, Mas aku baru belajar SQL injection nih, kok aku kepentok di sini, maksudnya apa ya? Itu lebih lebih orang yang ngajarin, oh bagus loh, ini kayak gini gini gini. Tapi ada juga yang kayak Mas Bimo itu, mentor saya itu paling baik dia. Saya tanya apapun dijawab sama dia. Gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Mas ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mas Siap. Gali, pernah bikin backdoor nggak Mas? Kalau boleh tahu, backdoor seberapa bahaya ya Mas kalau sudah terkena tanpa sadar? Backdoor, pintu belakang. Ada pintu untuk masa ada itu pintu belakangnya. Tiga pintu Mas. Itu sebenarnya tuh itu pertanyaan menjebak sih Mas. Sebenarnya itu pertanyaan menjebak. Itu tolong di sini nggak ada intel kan. Itu pertanyaan menjebak. Intinya itu pertanyaan, Mas kamu tuh pernah jahat nggak itu sebenarnya. Kalau dibilang backdoor, iya. Dulu waktu masih masa-masa muda, masa-masa saya nggak ngerti terkait seberapa bahayanya celah keamanan gitu. Istilahnya kejahatan digital itu bisa berpotensi bisa kena pasal dan undang-undang. Ya berapa kali pernah masang backdoor gitu. Dan memang kadang kita masang backdoor itu kalau untuk pembuktian sekarang dilakukan untuk itu. Jadi misalkan backdoor itu kan sebenarnya ya memang benar itu pintu belakang. Gimana caranya kita bisa akses something itu bukan dari jalur resminya. Misalkan kita masuk @diangalih.com gitu ya. Itu website saya tapi jangan dihack. @diangalih.com, terus saya nemuin celah keamanan, saya masing sebuah script yang itu akan bisa masuk ke database-nya website tersebut tanpa harus login misalnya. Itu bisa. Nah, kalau misalkan dibilang seberapa parah, seberapa ekstrim, tergantung dari tingkat keamanan dari servernya saat dipasang backdoor. Dan dulu saya pernah backdoor itu, oh ya saya agak sharing ya. Di sini teman-teman yang punya hosting, saya mohon maaf, saya mohon izin dulu, saya mohon maaf benar-benar, saya paling nggak suka sama hosting terus terang. Walaupun akhirnya saya gandeng hosting untuk pembelajaran, tapi
saya tidak menyarankan kalau teman-teman fokus untuk hostingan. Kenapa? Hostingan itu kos-kosan. Saat saya bisa apa namanya, bukan bisa ya. Gini, saya ada situs di sana di hosting A gitu ya. Tiba-tiba saya cek, oh itu hostingnya di mana? Oh, hostingnya di perusahaan ini. Ya udah, saya sewa hosting aja di situ. Setelah nyewa hosting, saya bisa switch ke usernya dia, karena kan dia kan cuma kayak sekat gitu ya. Saya switch, cari folder yang bisa readable, yang istilah di read gitu kan, istilah ditulis di situ bisa. Saya pasang backdoor PHP di situ misalnya. Dan PHP-nya PHP shell. Nah, shell itu waktu diakses maka dia akan menjadi user yang mengeksekusi dia. Misalkan web servernya ini salah konfigurasi, miskonfigurasi, yang eksekusi root gitu misalkan. Ya berarti shell-nya ini saya bisa menjadi root sistem itu. Bahkan saya bisa take over, saya bisa down, bahkan saya bisa format si server itu. Itu kengerian backdoor di situ. Jadi bukan cuma hello world doang. Itu lebih ngeri lagi kalau sampai miskonfigurasi. Gitu, Mas. Ya, semoga terjawab ya. Jadi pernah jawabannya ya Mas ya. Nah, tapi itu sekarang kita lakukan backdoor hanya untuk pembuktian saja. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Karena udah mengingat waktu sudah sore juga gitu ya. Ini pertanyaan terakhir. Saya sering buka bootcamp gitu, Mas. Beberapa platform meminta data alamat dan tanggal lahir saat kita mendaftar atau mendapatkan sertifikat. Kira-kira itu bagaimana, Mas? Apakah kita perlu menghindarinya atau bagaimana? Satu lagi, Mas. Apakah username itu harus privat atau unik ya, Mas? Gimana tuh, Mas? Pertanyaan yang bagus dan susah dijawab. Tadi aku belum kasih statement ya. Mau jangan ngasih pertanyaan yang susah dijawab gitu ya. Tanggal lahir itu memang agak kredensial sih, tapi kembali lagi kredensial itu kalau nggak lengkap itu nggak ada garam, nggak ada rasanya, masih hambar. Jadi kalau cuman biasanya kalau tanggal lahir itu kan kebutuhannya kadang untuk dokumentasi, untuk membuat apa namanya, membuat print dan segala macam, apa namanya, sertifikat atau nggak salah, sertifikat sama mungkin pengiriman alamat sertifikat. Dan mungkin teman-teman agak mulai tenang gitu karena undang-undang PDP kan udah mau diimplementasikan. Jadi teman-teman yang membuka usaha terkait pengkoleksian data udah mulai berpikir ulang bahwa data-data kredensial itu harus di-encrypt, karena datanya udah apa namanya, ke expose itu bisa bahaya. Tapi kalau datanya udah di-encrypt dan encryptnya itu nggak lemah atau susah dijebol, itu akan lebih aman. Jadi nggak apa-apa. Nah, kalau terkait username, itu ada dua juga. Username itu ada yang private, ada yang public. Tapi saya sarankan username itu jangan dibagikan ke orang lain. Kenapa? Karena itu potensinya gimana? Perbankan misalkan, paling gampang nih ya. Perbankan itu username-nya kalau teman-teman ada yang tahu, oh username perbankannya dia. Kalau dia mau usil, simple aja, username masukin, passwordnya asal masukin, 5 kali mesti keblok kok akunnya dia. Ya itu kan usil ya, istilahnya usil, tapi kan bikin orang nggak nyaman karena unblocknya kan harus ke sana gitu. Memang dari segi keamanan sedikit, celahnya sedikit, tapi nggak menutup mata bahwa kadang username itu mau nggak mau harus dibagikan. Contohnya email Gmail itu kan username-nya ya Gmail itu sendiri, mau nggak mau, Mas, emailnya apa? Emailnya Gmail ini, Mas. Oh, berarti akunnya ya itu ya. Ya gimana lagi? Tapi kan untungnya si Gmail ini kan punya double proteksi ya. Tuh faktor FA itu kalau bisa disarankan diaktifkan. Jadi kita lebih aman kalau ada orang yang mencoba untuk melakukan penyerangan, mereka udah memproteksi dia. Gitu sih, Mas. Ya, semoga menjawab ya gitu. Jadi itu pentingnya tuh FA gitu. Karena mungkin aku bisa sharing juga, aku sedikit sharing. Aku pernah tuh Mas, minggu kemarin kena hack Instagram aku, tiba-tiba Waduh. ada isu malah Instagramku tuh nge-upload feeds dan juga Snapgram sendiri gitu. Karena aku nggak ngaktifin tuh FA minggu kemarin tuh. Jadi tiba-tiba ngupload Snapgram. Snapgram itu Snapgram kayak Elon Musk gitu. Mungkin teman-teman juga di sini pernah lihat YouTube-nya
eh, influencer-influencer ke hack terus tiba-tiba live-nya Tesla atau apa. Nah, mungkin itu juga aku pengalaman tuh ke Instagramku, mungkin aku klik link phishing atau apa. Nah, itu jadi teman-teman juga harus hati-hati banget tuh gitu karena sangat rentan gitu. Aktifin 2FA kalau mungkin di sosial media teman-teman itu penting banget gitu. Mungkin segitu aja teman-teman kalau dariku dan dari Mas Gali. Semoga Siap, informasi siap. yang disampaikan sore hari ini bisa jadi daging banget gitu ya. Buat teman-teman di sini nih yang mungkin lagi eh, tadi bertanya-tanya juga bagaimana untuk bisa dapetin pembelajaran gitu. Teman-teman bisa join komunitas dari eh, teman-teman yang Mas Gali juga gitu. Ada ngeteh tadi, ada ngesek, bisa banget join atau follow sosial medianya Mas Gali atau juga teman-teman bisa follow sosial media Pijar Mahir, Pijar Camp. Dan juga Hmm. untuk Pijar Mahir sendiri, teman-teman kita punya pelatihan memang khusus tentang cyber security. Teman-teman bisa buka websitenya di Pijar Mahir atau klik link yang ada di chat box yang tadi di situ. Dan teman-teman bisa akses kode promo voucher yang khusus dibagikan untuk teman-teman yang hadir sore hari ini gitu teman-teman. Mungkin dari Mas Gali ada closing statement buat teman-teman sekalian. Oke, closing statement yang dari aku simple. There's nothing secure in cyber world. Jadi dunia cyber itu adalah dunia yang sebenarnya adalah hutan belantara yang mungkin kalian nggak sadar bahwa yang sekalian samperin itu adalah buaya atau serigala bahkan singa gitu. Jadi jangan pernah percaya pada siapapun kalau teman-teman nggak kenal. Bahkan orang kenal dekat pun kalau tiba-tiba datang ke teman-teman dengan chat aneh-aneh itu bisa jadi orang lain juga. Jadi di dunia maya itu Anda bisa jadi siapapun, mau cewek atau cowok, mau jahat atau baik bisa. Itu aja dari saya, jadi lebih hati-hati aja. Kenali teman-teman Anda dan kalau bisa sampai ke behavior-nya dia juga tahu lah. Paling nggak, ini temenku nggak apa ya istilahnya, yang biasanya nggak pernah chatting kangen, kok tiba-tiba ngomong kangen, habis itu kok pinjem duit, nah itu agak pertanyaan tuh. Ya istilahnya kayak mama mama minta pulsa gitu kan, itu di situ. Jadi selamat datang di dunia yang sebenarnya itu bukan bukan dream ya, bukan impian gitu, tapi itu adalah sebuah hutan belantara yang kadang kalau di dunia apa namanya, di dunia dongeng itu bisa menyesatkan. Jadi lebih hati-hati lagi, yang teman-teman lebih aware di situ. Gitu Mas Reza. Oke, harus dicatat ya teman-teman ya. Hati-hati di dunia maya. Thank you so much teman-teman untuk waktunya. Nah, Thank you so much Mas Gali. Jangan lupa siap. ya teman-teman follow sosial media kita di Pijar ataupun Dian Gali. Nanti teman-teman bisa lihat recordnya di YouTube-nya Dian Gali dan juga teman-teman bisa cek pelatihan untuk web security ataupun ada web front end, back end, full stack di Pijar Mahir ataupun Pijar Camp gitu. Teman-teman bisa cek, bisa coba follow dan lain-lain. Jangan lupa juga kita ada giveaway THR 5 juta untuk 5 orang pemenang untuk yang menggunakan platform Pijar menggunakan kode voucher yang tadi udah dibagiin dan juga teman-teman bisa bikin reelsnya di Instagram untuk teman-teman sharing seputar platform kita gitu teman-teman. Thank you so much untuk waktunya. Semoga lancar-lancar puasanya. Mas Hati-hati di boleh nyampein cyber. sesuatu nggak? Terakhir lagi. Boleh banget Mas. Boleh banget Mas. Silahkan. Nah, satu hal nih, teman-teman mau belajar security masuk ke Pijar ini paling bagus. Kenapa? Saya ada dua teman. Dia sama-sama fokus ke cyber security. Yang satu dia nggak tahu programming, yang satu tahu programming. Dia nggak tahu programming, dia selalu menemui celah, tapi dia nggak bisa proven. Saat ditanya itu cara nambahnya gimana, dia nggak tahu. Waktu dia tanya, saya Mas, saya pengen belajar gitu, belajar bahasa pemrograman. Nah, di Pijar ini mumpung ada bootcamp yang bagus, join aja. Kenapa? Paling nggak teman-teman tahu basicnya, dari basic itu bisa dieksplor ke security. Jadi jangan langsung ke security, itu hal yang salah menurut saya. Fokus dulu ke pembelajaran di Pijar ini, mau database, mau front end, mau back end, pelajari semua, baru nanti fokus ke security untuk explore lebih jauh lagi. Pertama, meningkatkan awareness, yang kedua meningkatkan skill, yang ketiga meningkatkan price diri Anda. Harga Anda akan terjual lebih mahal kalau teman-teman bisa lebih aware di situ. Keren pokoknya di situ. Jangan lupa ya. Siap. Jangan lupa teman-teman. Apalagi nanti kita bakal bantu juga untuk menyalurkan SDM-nya. Wah, Oke, mantap itu. thank you so much semuanya. Selamat sore.
Semoga lancar-lancar puasanya. Sebentar lagi kita berbuka. Jangan lupa berbuka dengan yang manis ya, Mas ya. Amin. Itu ada yang Oke, nanya link presensi, Mas. Nanti takutnya ada yang kelewatan. oke. Tidak ada presensi sepertinya untuk hari ini. Oh, Oke, oke, siap. thank you so much untuk waktunya. Selamat sore. Aku izin tutup ya teman-teman. Thank you. Thank you.